dalam pemberantasan korupsi di era Subianto begitu kepemimpinannya gerak membuka dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2025. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atmalia dengan NIM 091058022527 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang masih dihadapi Indonesia. Hampir 1 tahun kata mendengar berita mengenai kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Definisi korupsi secara umum. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi termasuk kejahatan luar biasa, extraordinary crime karena dampaknya sangat luas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koperasi sehingga merugikan keuangan negara. Korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan nasional. Korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri seseorang seperti lemahnya moral, rendahnya integritas, sifat tamak, serta kehidupan yang berlebihan sehingga seseorang tergoda menyalahgunakan jabatan demi memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat faktor eksternal, yaitu lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi dalam pemerintahan, penyalahgunaan jabatan, serta budaya yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa sehingga pelakunya tidak merasa bersalah. Karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, karakter, dan penguatan integritas. Bentuk-bentuk korupsi. Korupsi memiliki berbagai bentuk. Yang pertama adalah suap, yaitu pemberian uang, barang, atau janji kepada seseorang agar mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Kedua, gratifikasi, yaitu pemberian hadiah, uang, atau fasilitas kepada pejabat yang berkaitan dengan jabatannya dan dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu penyalahgunaan aset atau uang yang dipercayakan kepada seseorang. 4. Pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberikan uang atau keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Kelima, penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok sehingga merugikan negara atau masyarakat. Keenam, benturan kepentingan, yaitu kondisi ketika kepentingan pribadi, keluarga, atau relasi memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan secara objektif dan adil. Ketujuh, kecurangan dalam penggandaan barang dan jasa, yaitu tindakan curang dalam proses penggandaan seperti pengaturan pemenang tender, markup harga, atau kerjasama tidak jujur yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bentuk-bentuk korupsi tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan apabila tidak ada kejujuran dan pengawasan yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke dampak korupsi terhadap ekonomi.
Korupsi memberikan dampak yang sangat luas bagi negara dan masyarakat. Pertama, korupsi merugikan keuangan negara karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan. Dampak berikutnya, korupsi menghambat pembangunan, misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur menjadi terhambat akibat penyalahgunaan dana. Selain itu, korupsi juga meningkatkan kemiskinan karena anggaran untuk kesejahteraan masyarakat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Di bidang pelayanan publik, korupsi menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan sosial karena hanya segelintir orang yang memperoleh keuntungan sedangkan masyarakat luas menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, korupsi bukan hanya merugikan negara tetapi juga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan budaya yang jujur dan berintegritas. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting karena dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Peran pertama adalah menjadi agen perubahan dengan mengajak teman, keluarga, dan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi. Peran kedua, menambahkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, sehingga terbentuk karakter yang berintegritas. Peran ketiga, menghindari plagiarisme, tidak menyontek saat ujian, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa. Peran keempat, aktif mengikuti seminar, diskusi, maupun pendidikan anti korupsi agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya korupsi dan cara pencegahannya. Peran kelima, mengedukasi masyarakat, misalnya melalui media sosial, kegiatan organisasi, atau pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya budaya anti korupsi. Peran keenam, mengawasi kebijakan publik secara kritis dengan menyampaikan kritik dan saran yang membangun apabila menemukan penyimpangan, tentu dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menjalankan keenam peran tersebut, mahasiswa dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitar, serta berkontribusi dalam menciptakan budaya anti korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bersih dan berintegritas. Selanjutnya, setelah mengetahui peran mahasiswa dalam mencegah korupsi, kita juga perlu memahami nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membentuk karakter yang jujur dan berintegritas. Nilai pertama adalah jujur, yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Disiplin, yaitu mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban dengan baik. Tanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas dan berani menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Kerja keras, yaitu berusaha mencapai tujuan dengan cara yang jujur. Mandiri, yaitu mengerjakan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Sederhana, yaitu hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Berani, yaitu menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Peduli, yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kepentingan bersama. Terakhir, adil, yaitu memperlakukan setiap orang secara sama tanpa pilih kasih. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan sejak menjadi mahasiswa, maka akan membentuk pribadi yang berintegritas dan mampu menjadi contoh yang baik di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja nantinya. Selanjutnya, yaitu contoh sikap anti korupsi mahasiswa. Contoh sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa antara lain mengerjakan tugas secara mandiri tanpa plagiarisme, tidak menyontek saat ujian, tidak memalsukan absensi, menggunakan dana organisasi secara transparan dan bertanggung jawab, serta berani menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi, serta menjadi teladan di lingkungan kampus. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun budaya anti korupsi. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri melalui penerapan nilai-nilai, kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.
Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mengajak masyarakat membangun budaya anti korupsi demi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.